ada satu nama yang kayaknya menolak tua. Seorang maestro yang terus jadi konduktor di lapangan, bahkan di usia yang udah mau masuk kepala 4. Yuk kita gali lebih dalam kisah luar biasa dari Luka Modric. Oke, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya, di saat pemain lain udah mikirin pensiun, dia malah terus-terusan jadi pemain kunci? Jawabannya itu kompleks loh, bukan cuma soal bakat, tapi gabungan dari mental baja, kecerdasan di atas rata-rata, dan motivasi yang gak pernah habis. Jadi, apa sih resep rahasianya? Dan jangan salah paham ya, ini bukan cuma sekedar tur perpisahan atau main-main aja. Modric itu masih jadi mesinnya salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid. Dan dia masih mimpin negaranya di panggung internasional. Dia bukan cuma ikut serta, dia main untuk menang. Nah, buat ngerti kekuatan dia yang sekarang, kita harus balik dulu ke masa lalunya. Karena kekuatan Modric itu bukan cuma dibentuk di gym, tapi ditempa lewat trauma dan kesulitan yang mungkin nggak pernah kita bayangin. Yang paling bikin merinding dari kutipan ini bukan tentang Luka Modric, sang pemain bola. Ini adalah potongan berita tentang eksekusi kakeknya yang namanya kebetulan sama, selama Perang Kemerdekaan Kroasia. Bayangin deh, calon bintang dunia ini baru berumur 6 tahun waktu tragedi ini terjadi. Timeline ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba bayangin, selama 7 tahun, rumahnya itu hotel pengungsian. Lapangan sepak bolanya, parkiran hotel. Suara latihan bolanya diiringi sama suara tembakan dan sirene serangan udara. Mental bajanya lahir dari sini. Oke, sekarang ayo kita pindah dari masa lalunya yang kelam ke kejeniusannya di atas lapangan. Karena karakter kuat yang terbentuk itulah yang jadi fondasi buat gaya mainnya yang super cerdas. Pujian setinggi langit ini datang dari sesama legenda loh, Dimitar Berbatov. Dia bilang, Modric itu selevel sama Xavi dan Iniesta. Ingat, kita ngomongin dua orang yang bisa dibilang mengubah cara sepak bola dimainkan di era modern. Jadi waktu nama Modric disebut bareng mereka, itu bukan lagi sekedar opini, tapi sebuah pengakuan. Jadi, ini dia kuncinya. Analisis dari MVP School of Coaches ini nunjukin kalau dia itu paket komplit. Bukan cuma satu skill aja yang jago. Kemampuan teknisnya yang luar biasa itu dikombinasikan sama otak yang kayak superkomputer. Dia seolah bisa lihat permainan beberapa langkah ke depan. Dia nggak cuma main, dia ngatur permainannya. Tentu aja, mental baja dan kejeniusan itu harus ada buktinya kan? Nah, kalau soal ini, lemari trofi Modric udah bisa cerita sendiri dengan sangat-sangat jelas. 1. Angka ini kelihatannya kecil tapi penting banget. Ini jumlah Ballon d'Or yang dia menangkan tahun 2018. Kenapa ini istimewa banget? Karena dialah satu-satunya pemain yang bisa mematahkan dominasi total Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selama 1 dekade penuh. 1 dekade. Itu pencapaian yang gila. Sekarang, coba lihat angka ini. 28. Itulah jumlah trofi mayor yang dimenangkan Modric bareng Real Madrid. Ini bukan total sepanjang karir ya, tapi cuma di satu klub. Ini definisi dari dominasi dan konsistensi di level tertinggi. Slide ini nunjukin skala kesuksesannya dengan jelas banget. Coba lihat angka-angkanya. 6 gelar Liga Champions. Cuma segelintir pemain dalam sejarah yang bisa nyamain rekor itu. Dia bukan cuma bagian dari sebuah era, dia salah satu arsitek utamanya. Terus, apa sih yang bikin dia terus lari di usianya sekarang? Jawabannya, seperti yang dia bilang sendiri, simple tapi powerful banget. Bukan uang, bukan ketenaran, tapi rasa candu akan kemenangan. Tiap trofi itu bukan garis finish, tapi malah jadi bensin buat ngejar trofi berikutnya. Ini ngebawa kita ke masa sekarang dan masa depan. Setelah semua yang dia lewati dan menangkan, kayaknya masih ada satu babak lagi yang pengen dia tulis. Coba deh, pikirin soal ini. Main di 5 Piala Dunia itu pencapaian yang luar biasa langka, yang nempatin dia di kelompok super elit dalam sejarah sepak bola. Ini nunjukin konsistensi dan dedikasi yang nyaris nggak manusiawi. Dari sejak dia jadi pemain muda di tahun 2006, sampai perannya sebagai kapten legendaris di 2026. Dari seorang pengungsi perang sampai jadi ikon global, perjalanan Luka Modric adalah bukti nyata dari kekuatan semangat manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia seorang legenda, itu sih udah pasti, tapi gimana tirai akan ditutup untuk salah satu karir paling luar biasa yang pernah kita saksikan.